Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama Bapak Dr. Insinyur Dwi Songgo. Beliau ini menjabat sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah Sukodono sebagai ketuanya. Keseharian beliau ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu kiprahnya beliau di Persyarikatan Muhammadiyah ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengenal beliau lebih dalam lagi. Bapak Songgo, Siap-siap. semenjak kapan Pak Anda menjadi ketua PCM Sukodono? Saya menjadi ketua PCM Sukodono ini pada saat pemilihan di tahun 2022 sampai nanti berakhir tahun 2027. Nah, itu kepemimpinan saya sebagai ketua PCM Sukodono. Bisa lah Pak diceritakan kegiatan apa sebelum menjadi PCM Sukodono? Gini Mas Edi, jadi ya panjang sekali nih ceritanya ya. Jadi karena Diceritakan aja Pak. iya. Sebelumnya saya ketika SMA itu sudah pernah menjadi sekretaris remaja Masjid Muhammadiyah di Samborejo. Pada tahun berapa itu? Tahun 88 sampai tahun 91. Kemudian tahun 92 saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Sukodono. Nah, sampai tahun 96 salah itu. Nah, kemudian saya menjadi sekretaris Muhammadiyah Ranting. Sampai berlanjut pada akhirnya tahun 2000 berapa ya, ketika Pak Pujianto menjadi ketua PCM Sukodono, saya sebagai sekretaris cabang Sukodono, sekretaris cabang Muhammadiyah Sukodono, tahun 2005 kalau nggak salah. Sekitar 2005. 2005 ya. Nah, setelah itu saya menjadi pimpinan di cabang Sukodono ketika kepemimpinan Pak Sumino, saya berada di pengembangan cabang dan ranting. Nah, pada pemilihan 2022 kemarin saya diamanai oleh teman-teman untuk menjadi ketua PCM. Ketua. Nah, gitu. Ketua umum Pak. Ketua umumnya, ya. Bahkan hari ini saya juga masuk di Majelis Ekonomi PDM Sidoarjo. Penonton juga ingin tahu ini Pak, kesibukan rutin Anda setiap hari apa? Jadi saya setiap hari pekerjaan saya itu ya sebagai dosen. Sebagai kaprodi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini di Sukodono ini kan termasuk cabang yang tertinggal. Butuh keringat yang banyak itu untuk bisa mengembangkan sampai bisa mengejar PCM yang ada di sebelah-sebelahnya. Kira-kira kiat-kiat atau program apa yang bisa menyamakan PCM dengan yang lain? Iya. Kalau kita lihat memang PCM Sukodono ini adalah PCM yang kelas ketiga menurut saya. Nah, ada PCM kelas 1 itu PCM Sepanjang, kemudian ada di kelas 2 itu PCM Krian. Nah, PCM kita itu setara dengan PCM Wonayu dan sebagainya, maka kita butuh effort yang tinggi. Nah, gitu. Apa saja sih yang harus kita bangun? Satu, kesungguhan kita itu harus diarahkan kepada bagaimana cabang dan ranting itu bisa bersinergi. Itu yang pertama. Kalau sudah, kita harus punya aum yang bisa dibanggakan. Nah, tahun 2004, saya sudah mencoba bersama istri waktu itu, mencoba untuk mendirikan TK Aba 1. Kemudian berlanjut dengan adanya TK Aba 2. Nah, hari ini kami ingin cabang Sukodono mengejar PCM Sepanjang, PCM Krian, PCM Sidoarjo yang punya aum, punya SD, punya SMP. Itu. Kita harus punya aum yang bisa dibanggakan. Satu, fungsi aum sebagai kaderisasi, yang kedua sebagai kegiatan jihad kita di dalam mengembangkan Muhammadiyah yang ada di PCM. Gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas ya. Makanya kemarin kita sudah memutuskan kita akan membeli tanah yang berada di samping gedung dakwah Muhammadiyah ini. Semua harganya sekitar 1 miliar. Maka kita harus bekerja keras karena kita tidak punya aum yang bisa dibanggakan untuk bisa mengcover dana sebesar 1 miliar itu. Jadi kira-kira tahun 2027 sudah terrealisasi semua gitu Pak ya?
paling tidak kita bisa punya satu amal usaha yang bisa dibanggakan, misalnya SMP Muhammadiyah Sukodono. Nah, sangat luar biasa itu, kalau itu bisa terjadi. 1 M tadi saya dengar Pak. Ya, 1 miliar. Itu untuk memperluas ini ya, gedung yang ada di Sukodono ini. Ya. Yang masih berupa tanah dan kanan kirinya itu. Kira-kira untuk mencari dana sebegitu banyak itu bagaimana Pak? Saya berprinsip bahwa Allah itu maha kaya. Kita tidak boleh pesimis. Satu yang harus kita tempuh diantaranya adalah bagaimana sahabat-sahabat kita, anggota Jamaah Muhammadiyah yang ada di tempat-tempat lain itu bisa membantu kita untuk memberikan infak sodakonya. Itu yang terpenting. Nah, kemudian kita harus bersilaturahim ke masing-masing PCM, ke pimpinan daerah, dan sebagainya, untuk bisa membantu kita untuk melengkapi semua dana yang kita butuhkan. Yang ketiga, kita harus mengoptimalkan jamaah kita dan aum kita, TK Aba 1, TK Aba 2, masjid-masjid kita itu untuk bersinergi di dalam mensupport kebutuhan dana yang akan kita gunakan untuk membeli tanah. Nah, itu salah satunya. Yang ketiga, jelas nanti kalau misalnya kurang semuanya, kita punya aset. Kita punya aset Mas Dedi, ada tanah, walaupun itu bersertifikat Muhammadiyah. Maka kita akan minta jaminan dari pimpinan daerah atau yang lain, bahwa kita akan sanggup untuk mengangsur seandainya kita diarahkan untuk pinjam melalui bank atau dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah yang kita tempuh. Itu, Mas Dedi. Pemirsa, di Sukodono ini ada banyak jamaah Muhammadiyah. Ya, kira-kira Pak Songgo untuk merangkul jamaah-jamaah di Sukodono yang kemungkinan masih belum terdeteksi itu bagaimana Pak? Ya, kita harus mengembangkan ranting ya, ranting. Ranting itu adalah ujung tombak yang paling runcing di bawah. Nah, inilah dia yang akan tahu bagaimana jamaah kita ada di mana, jumlahnya berapa semuanya, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana tingkat perekonomian, bagaimana kegiatan sehari-hari, dan sebagainya. Nah, diharapkan ranting ini sebagai ujung tombak ini mampu mensupport semua yang akan kita kerjakan. Gitu. Nah, untuk effort yang diceritakan tadi Pak, kira-kira menemui kendala apa saja? Dari tahun jenengan pertama diangkat sampai ke 2024. Ya. Begini Mas Dedi, jadi kendala yang pertama itu jalinan silaturahim itu harus ditingkatkan. Masih kurang sekali kita ketemu, masih kurang sekali kita menyusun program itu ya, masih kurang sekali kita rapat antar pimpinan cabang dengan pimpinan ranting dengan jamaah, pimpinan cabang dengan jamaah. Ini harus disinergikan. Kalau kita semakin ketemu, maka sebetulnya semakin menyatukan hati kita. Tapi semakin jarang ketemu, maka itu semakin menjauhkan kita satu dengan yang lain. Ketika kita sudah berpikir kolektif, kolegial, semua keputusan adalah kita jalankan bersama, maka ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Gula, walaupun itu 1 karung, itu bisa dihabiskan oleh semut. Padahal semut itu kecil, karungnya gula itu besar, itu bisa dihabiskan. Diangkat sedikit demi sedikit oleh semut-semut itu, maka gula habis. Nah, bagaimana kita punya persoalan yang besar itu, kita angkut bersama, kecil, mengangkut semuanya, pasti persoalan itu akan selesai beres. Begitu. Luar biasa. Pemirsa, Bapak Songgo yang ada di depan saya ini tidak bisa bekerja sendirian. Mari jamaah Muhammadiyah di Sukodono, kita satukan visi kita kembangkan Muhammadiyah di Sukodono sehingga menjadi PCM yang besar. Begitu harapan kita semuanya. Oh iya Pak Songgo, untuk ranting yang sudah ada di Sukodono ini berapa desa Pak? Ya. Desa yang ada di Kecamatan Sukodono ini insya Allah kalau nggak salah ya itu 19 desa. Nah, kita hari ini baru memiliki 14 ranting. 14. Berarti masih ada PR sekitar 5 ranting. 5 desa yang belum ada ranting. Nah, inilah tugas besar kita untuk mengenalkan Muhammadiyah ke segala lini.
Nah, kalau kita mampu untuk menyemaikan sebuah tanaman di segala tempat, berarti kita berhasil. Kalau masih ada yang belum, berarti kita masih harus bekerja keras. Nah, 5 ranting itu harus bisa kita capai minimal mendekati angka 19 itu di akhir kepemimpinan kita. Nah, di mana kader-kader kita, di tempat mana kader-kader kita harus saling bahu-membahu untuk bisa mendirikan ranting-ranting yang belum ada. Gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.